Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wa hadana lil islam. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala daiman ayyahdiyana ila siratihil mustaqim. Siratil ladzina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akhirul anbiya ila nabiyya ba'dah alladzi arsalahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum satafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahu alazim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah safari Majelis Taklim Nahdlatul Ulama Sidenden Rapang yang saya hormati, saya muliakan, yang sama-sama kita hormati jamaah Masjid Nurul Salam Andali yang sempat hadir, dari bapak-bapak. Ya, memang namanya pengajian Majelis Taklim Ummahat, jadi ibu-ibu yang lebih banyak yang hadir. Muslimat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan serta banggakan alina Gurta Al-Muhtaram Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yusuf Es-Sosi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau dan kepada kita semua umur yang panjang, kesehatan dan kehidupan yang penuh berkah insyaallah. Aja tapalupui makadaan ini. Nanti ada keberpihakan dalam hati. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari yang sangat berharga ini, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada nikmat iman dan Islam. Insyaallah mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini tidak akan terlepas daripada kita semua sampai nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali tetap dalam keadaan Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dipakai guna waktu pada sore hari ini, bapak dan ibu yang kami hormati, untuk mengikuti kegiatan kita rutin, yaitu pengajian Majelis Taklim Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenden Rapang. Kesempatan yang sangat berharga ini, bapak sekalian, saya mulai dari sebuah kegiatan, yaitu silaturahim, mengunjungi antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang sering biasa kita lakukan. Tapi silaturahim yang akan saya angkat pada kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, silaturahim bukan siapa-siapa.
tetapi silaturahim antara seorang guru dengan seorang siswanya. Bukan seorang guru dan seorang siswa yang hidup di zaman sekarang ini, akan tetapi silaturahim yang terjadi antara seorang guru ke siswanya kira-kira 1350 tahun yang lalu. Lama ya? Lama sekali. Mudah-mudahan dengan mengangkat silaturahim ini, Bapak-bapak sekalian, kita bisa mencermati, memahami apa yang saya sampaikan, sehingga nantinya insya Allah dalam pengajian kita ini ada hikmah yang bisa kita dapatkan insya Allah. Pas kalian, tidak asing bagi kita salah seorang dari 4 mazhab yang ada, yang kita ikuti kebanyakan di Indonesia, ialah siapa ibu sekalian? Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i luas dan panjang pembahasannya kalau kita mau kaji secara lebih detail, sementara waktu kita terbatas Pak sekalian. Sehingga pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa satu saat beliau Imam Syafi'i bersilaturahim, berkunjung ke salah seorang di antara muridnya, yang ternyata muridnya ini juga termasuk orang-orang yang merupakan sumbernya ilmu pengetahuan banyak dipedomani oleh manusia yang hidup saat ini. Di dalam buku ini Bapak Ibu sekalian, sidi waktu na joka Imam Syafi'i lori bolana anak guruna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Di sini dikatakan falamma qada indahu lailatan wa ta'ata ta'amal isya'i dakhala hujratahu liyanam wa qala bintal Imam Ahmad bin Hambal. Jadi aja nani baca bahasa Arab nanti melampila de mutunala. Yang jelasnya saya langsung terjemahkan. Kalau tuh ada yang membutuhkan nanti 1-2 kata untuk disebut bahasa Arabnya, saya sebutkan. Jadi begini Pak sekalian, sidi waktu berkunjung Imam Syafi'i lokku bolana anak guruna yasangi Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata saya cermati ini itu berkunjungnya adalah waktu sesudah maghrib. Jadi ini pertama buat dimukir pelit lo bertamu kalau sudah maghrib, Bapak sekalian. Setelah berkunjung pas sekalian, ini Imam Ahmad bin Hambal punya seorang anak, angka anak makunrainna Imam Ahmad bin Hambal. Makban ini siwani ribolana Imam Ahmad bin Hambal, makadani iero anakna, ya abi, ambokku. Ahaza huwal Imam Syafi'i alladhi haddastani kasiran anhu. Ia negaro riasang Imam Syafi'i ia marepae toli tarampenga. Madarisi sa tarampenga Imam Syafi'i. Maka dia ambo na naam. Ia naro riasang Imam Syafi'i na. Dia golak dak na satiru gurue. Maka dia anak na laqad lahastu alaihi salasata asya. Siwan ni makbanni uku boleh ang katallu sewa-sewa, ucermati, utanggapi yang bisa saya jadikan penilaian pada diri beliau. Tallu sewa-sewa, siwan ni makbani Imam Syafi'i ukubulana, na ang katallu sewa-sewa wadding nala kesimpulan iro anakna. Nomor 1, maka di bapakna mahia aga na romuala kesimpulan, aga na memperhatikan, maka dia nomor sidi indama jalasa ila ta'ami akala kasiran. Selesai sholat isya, agak biasa piga kutu perang sampai yang isya di
Mandre. Jadi maka dari anak Imam Ahmad indama jalasa ila ta'ami akala kasiran. Nomor sidi yang saya perhatikan dari guru yang kita anggap hebat itu Megai Gawitan Andre. Ya, dia sampaikan Megai Gawitan Andre mo. Nomor sidi wa indama dakhala liyanama wattunna purana mandre loni matinro lam yakum liyusalli raka'ataini dena oto mas sampajang tahajud 2 rakaat. Aga nomor 3 wa indama ja'a liyusalli binal fajra lam yatawadda. Moto i masampaja subuh dena jenne nalo masampaja. Wah, lihat to iye. Ya. Si wani bani Imam Syafi'i kubulana talu na nilai, talu na perhatikan. Muro si dimbo mana ka iya narutasa guru tajagolada. Na ang kajibita talu iya iye makaleleng manang agar makaleleng muro si di watun na mandre wani may gawitan andre. Yang kedua, watun na lo matindro de noto masampajang tengah bani tajuk. Nomor 3 moto imas sampaja subuh dari najene. Ya. Jadi pas kalian makan banyak, tidak bangun salat tahajud, melaksanakan salat subuh tidak berwudu. Semua ini dinilai oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal jadi dinasi cocok pada iya angkena ceritanga ambo selama iya. Ini orang yang datang tadi malam ini adalah orang hebat, orang besar, tahu maca. Nah, ia tahu maca masalah makan teratur, masalah sholat tengah malam tertib, kemudian masalah sholat pasti dilaksanakan semuanya. Tetapi ini tiga-tiganya tidak ada pada diri beliau. Akhirnya bapak-bapak sekalian, kita dulu di persoalan makan. Nomor 2 persoalan salat tahajud. Nomor 3 adalah persoalan tidak berwudu. Imam Syafi'i pergi pulang ke rumahnya, barulah dia panggil bapaknya. Pak, begini-begini. Setelah cerita-cerita bersama dengan bapaknya, maka Imam Ahmad kembali kepada Imam Syafi'i lalu menyampaikan hasil daripada hasil penelitiannya, hasil na perhatikan ro guru macer nasan aga nasan bapak sekalian. Maka dari Imam Ahmad bin Hambal guru waktu ta ang kalori boleh bersilaturahim masyarakat tamak bani siwani angka nureta male kesimpulan talun rupa macinna ka talik jawaban aga jawaban na iro sebab saya sendiri dia boleh melengi jawaban anak kalau kita puangak baru saya sampaikan kepadanya. Agar nasab pas kalian, maka dari Imam Syafi'i aga iero na simpulkan anak ta, maka dari nomor di maigay garit tandre waktu talo boleh. Ya. Terus terang dia sampaikan seperti itu supaya nanti bisa mendapatkan jawaban. Oh iya, agar nomor 2 maka dia garit waktu ta matindro na liu denang kanoto etas sempajang tengah bani padahal mustinya iya ko panri tete mako tu dia memang nangkai nakale sange sempajang tahajud. Kemudian moto ki mas sempajang subuh de negare nasang na perhatikan dina tolo majini tolo mas sempajang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuh penelitian ya. Kira-kira kalau anak-anak kita sekarang ini yang ketemu telur boleh mak bani, kira-kira apa yang dia nilai kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak sekalian bahwa ya metoro Pandri Teriolo, Alina, anak-anaknya Wijawijana semuanya menilai berupa guru manang iero kata-kata kalau ada yang dia cermati, ada yang dia sampaikan. Akhirnya Bapak sekalian, najelaskan nih Imam Syafi'i
jawabanna iya rupak kutanana anakna Imam Ahmad bin Hambal yang 3 itu. Maka dai ia nampai mandre Kak Mega wisengi maka da iro andrewe angkai okubolana Imam Ahmad bin Hambal adalah makanan yang 100% ditanggung halal. 100% ditanggung halal. Jadi itu nasa sampai mege gawandre. Jadi kalau ki bulana gurutta bertamu waktu itu tuh nomor gaga tandre mege kalau ki bulana gurutta. Tadi saya di belakang ini dijamu oleh gurutta Ustaz Yusuf, alhamdulillah rabbil alamin. Tumandre tobe tumandre toban dike. Insyaallah halal itu makanan ya. Ya cik di itu mihat tenang nikmati karena ya memang harus sesuai dengan iya. Pas kalian dasarnya agama kan bihasabi bani adam aluqaimatun yuqimna sulbahu wa in kana la mahalata fa'ilan wa sulusul li ta'amihi wa sulusul li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Persoalan makan Bapak Ibu sekalian menurut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu terbagi kepada 3 ya. Yang pertama ialah harus ada tempat untuk makanan. Ya, kemudian ada juga untuk minuman. Kemudian ada juga untuk pernapasan, ya. Cukuplah bagi anak Adam itu. Ya, kalau tidak bisa dia tidak makan, maka ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum dan 1/3 untuk bernapas Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah semoga kita bisa semua melaksanakan hal seperti ini ya. Ya, imitum tutun atau anak-anak mau pamicu-bicu na den rulit tahangi mapakwero. Tapi kalau kita sudah seperti ini, saya secara pribadi yang sudah 61 tahun ini Bapak sekalian, disuruh-suruh di mana nih saya dingin rumah kedai aja naji nabi gelak daya Andre Pak. Kebak banyak dimakan semakin tidak bisa bernapas. Ya, banyak lagi hal-hal yang negatif yang kita bisa temukan apabila kita tidak membatasi daripada soal makan itu. Yang paling penting Bapak sekalian soal makan adalah sering-sering disampaikan oleh guru Taqiyya Mu'in dulu, mudah-mudahan cekik-cekik di dalam dia lahatnya, narampingi hak desek rio loro makada kullu lahmin nabata min haramin pannaru aula bihi ya sininna juku wa ka'iri lalan rotak kaleta sumberna adalah sesuatu yang tidak halal, maka yang paling cocok untuk membersihkan daripada sekerat daging yang tumbuh itu adalah api neraka Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semoga dengan adanya riwayat silaturahimnya Imam Syafi'i ke muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ada satu pelajaran ini yang kita dapatkan, kita perlu urus ya soal makanan, soal minuman itu kita betul-betul ya betul natu malak dah hati-hati di tujuh naru andren dewe tumandre aja natu maliwa salat apa ya tupa aja nasu tuma salat apa ya ini ronang yang makanja to madari tak nakariti teh maka dari jen le pajeman dan matangan nama lundra ya lundra kena ya takakik leh ha takakik leh ya kuna bita tu pau ya pas kalian la mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyuha ya kuna bita tu rampe insyaallah siapa yang mengikuti tuntunan Nabi adi singang itu mataru-taru pas kalian tetapi siapa yang melanggar aturan-aturan Nabi maka itu ada dampak negatifnya kembali kepada yang bersangkutan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaksimalkan Bapak sekalian ya untuk kita menghindari makanan-makanan yang berstatus tidak halal, kemudian di saat-saat kita makan tentunya kita perhatikan ada untuk makanan, ada untuk minuman, dan ada untuk bernapas. Nah, banyak hal-hal yang lain yang berkaitan dengan makan minum Bapak sekalian, tetapi kita tidak bisa menyampaikan semuanya kesempatan ini karena kita akan pindah kepada masalah indama yanamu la yakumu li yusalli raka'atai tahajud wattuna law matindro ya denang kana oto
laksanakan sempajang tahajud. Padahal salat tahajud itu adalah salah satu di antara amalan-amalan sunat yang tinggi sekali nilainya. Maka tandrina nilainya irus isang sempat ya tahajud pas kalian jelas-jelas narampi pun Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana bunyi ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah. Di antara sebagian malam bangunlah kita untuk melaksanakan salat tahajud. Nafilatan laka sebagai amalan tambahan untuk kita. Moga-moga Allah mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, bapak-bapak dan sekalian, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasianya salat tahajud ya. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian? Ya, jelas-jelas Al-Qur'an suruh kita untuk melaksanakan salat tahajud. Ya biasa nasange anak malulai maka diga ga onioni saliwan naga. Hanya bunyi jangkrik nasange anak malulai apa? Naroki. Jangan bangun tulis surah, bangunlah melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir sama dengan puasa Pak sekalian. Puasa itu as-saumuli wa ana jasibi. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa laksanakan puasa dengan maksimal, kita bisa laksanakan salat tahajud dengan maksimal Bapak sekalian, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita ini. Ya. Saya dapatkan riwayat di dalam buku, bukan di sini, ada di buku lain. Maka dari as-surimunri matu, daripada mahsyar nanti semua orang tersiksa. Maka jukan nitawe si damping berdampingan. Tersiksanya bermacam-macam. Tidak tahu kita antara berapa orang yang berjalan Bapak sekalian. Tiba-tiba seorang di antara orang yang banyak ini mengatakan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, silalom namo to si jukang okwe atamu si fulan. Tujuk kay dinri malalab bersama-sama. Kenapa di tengah perjalanan ini kita tidak menemukannya? Magina digagan atau si bawa najokah? Maka jawaban dari Allah Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kamu ajak nemu sapai, karena orang itu tidak bisa kamu lihat lagi. Saya suruh malaikat untuk mengangkat orang itu secara rahasia, tidak ada yang di dekatnya tahu, di sampingnya tahu kemana orang ini tadi. Saya suruh malaikat untuk angkat dia menuju ke tempat yang aman, nyaman, tidak lagi bersama dengan banyak kalian seperti ini sekarang ini. Agar nasabari ya Allah, nasabari, saya angkat secara rahasia maka cubu-cubu nasabak wattunna turilino magalati maka siwial lokuya secara rahasia diga gatong misengi sangadinna alena sibawa puang Allahu Subhanahu wa ta'ala. Puasa dengan salat tahajud Bapak dan Ibu sekalian. Ya, salat dan salat tahajud. Diupayakannya ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat tahajud. Nah, ini yang dicermati oleh putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Magi je pole iru pandritai ustaz sina matindro nadikno to masam paja tengah beni. Maka je iru pole kanja aga nasang Imam Ahmad bin Hambal, aga nasang Imam Syafi'i, maka dia cocok iya tuh penelitian na anak ta, maka dia dewo untuk masam paja tahajud. Walaupun saya tahu bahwa manfaatnya sangat bagus. Pas kalian, biasa kita rampai itu bagaimana kondisi di padang mahsyar itu. Ya, ada yang sebagian mengatakan bahwa saking tersiksanya orang terasa matahari hanya satu jengkal di atas kepala. Ternyata di tempat itu diangkat, diselamatkan oleh Allah bagi hamba Allah yang suka menyembah Allah secara rahasia. Tidak ada orang-orang yang tahu pas kalian. Maka dari Imam Ahmad bin Hambal, magi palik na di talaksanakan ini. Maka dari Imam Syafi'i, iro nampai dewo to masempajang tahajud 2 rakang
nasaba napahadiri ipong Allah Ta'ala rilalan na pikiranku 72 masalah agama yang bergulir di dalam pikiran saya. Ya, banyak ilmu pengetahuan yang dia pikirkan. Jadi sejak kepalanya bersentuhan dengan bantal, muncul itu persoalan apa ini, bagaimana. Sampai azan pelaksanaan sholat subuh, dia tidak bangun laksanakan sholat tahajud. Nah, kembali pas kalian kepada yang menjadi pedoman dan dasar kita mengadakan majelis taklim, pengajian, kami mentutu hadis Nabi kita, maka da talabul ilmi sa'ah khairun min qiyami laila. Ya, talabul ilmi sa'ah khairun min qiyami laila. Min qiyami laila. Ia mak gurue sesaat lebih makesingi daripada mas sempajang tangga beni. Ia mak gurue sesaat lebih makanjai daripada mas sempajang tangga beni. Ya, saya sedikit mencermati kata-kata sa'a di dalam hadis itu. Sa'a kalau dibuka kamus itu berarti jam. Nah, inilah oleh ustaz-ustaz kita diterjemahkan bahwa menuntut ilmu 1 jam itu lebih banyak pahalanya daripada melaksanakan salat tahajud. Ya. Nah, sebenarnya pas kalian, sa'a itu bahasa Indonesia sangat jelas menerjemahkan dan itu lebih tepat. Sa'a itu adalah sesaat. Titik gere. 1 jam sesaat. Gimana merubah sana? Sa'a. Diterjemahkan oleh sebagian teman-teman bahwa menuntut ilmu 1 jam pahalanya sama dengan melaksanakan sholat tahajud. Padahal sesungguhnya tidak. Sa'a itu artinya sesaat. Agak ya sesaat. Nah, iya tuh betul kan? Sa'a artinya cinampa. Ikumelo ibu lebih repeki. Namo cinampa lah. Ini sudah meringkalinga penjelasan ayat Quran hadis nang keipahan. Nai palete loko tawe, kemudian kita amalkan dalam hidup Bapak-bapak sekalian. Ada hadis di dalam bukunya Imam Ghazali itu bahwa mendengarkan satu yang baik kita laksanakan, kemudian kita sampaikan kepada yang lain, pahalanya sama dengan beribadah 1 tahun Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ada itu Ustaz Yusuf dibuka di Ma'an Al-Ghazali bahwa mendengar kalimatun minal khairi tasma'uha wa ta'ammalu biha wa tuballighuha ila akhillaka ta'dilu ibadatu sanatin. Si mau bicara paperingerap papengaja sama pak guru, yang kalinga ini pigau napai peletukan sila surata, maka itu sama pahalanya dengan beribadah 1 tahun. Ya, jadi aja tereka-reka ki aleta peletu bicara-bicara ma peringerang, bicara-bicara ma pengaja, kalimatun minal khairi. Sila pamo bicara ma pengaja, ma peringerang, pak guru, maka didengarkan, diamalkan, disampaikan kepada yang lain. Jadi saya sekarang ini alhamdulillah rabbil alamin banyak pahala yang saya dapatkan. Ya, saya sudah dengar, saya sudah baca, disampaikan sekarang ini. Ya mir nade ululung yang apalana kalau saya tidak lakukan dalam kehidupan. Karena persyaratannya mendengarkan, melaksanakan, menyampaikan kepada yang lain. Jadi yang banyak juga mendapatkan pahala di sini ketua muslimat ini. Ketua muslimat karena tidak terlepas adanya kita berkumpul seperti ini adalah karyanya beliau. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Pas kalian jadi makadai Imam Syafi'i, saya tidak bangun tahajud tengah malam oleh karena mapamulai sigis sauluaku angkang uluange letu bas subuhi 72 persoalan agama angken apa hadiri pun Allah Ta'ala ilalam mutaku ina rumah gulucan pikiriki maka da peku sakna iyero warrae nasabat diga warra okui tanah ara tarigumi angka wa dimoga papada sakna tarigue si bawa gabae ina roong kahadir dalam pikiranna sehingga beliau mengambil keputusan begini keputusannya kalau kita mau keluarkan sedekah itu persoalan seperti itu yang hadir dalam pikirannya
dari 72 ya. Tabayangkan ya. Jadi gari pikir kisi di masalah na tutungat ta kesampitan hidup. Apa mula kiliu deje na melo matindro mate. Ya kumaga ki biasa na mi matindro ta takoni. Mege na wanaway. Inawanaway ni ay subhanallah subhanallah. Jadi Imam Syafi'i de na utuma sempajang angka na nawanaway aga na nawanaway persoalan agama na po ngalata. Sebab pas kalian Imam Syafi'i kan lahir di Palestina di Gaza, kemudian ke Madinah belajar, kemudian kembali ke Palestina lagi, kemudian dia pergi ke Mesir. Ya kibuno ke Mesir. Mesir itu berkembang persoalan. Di Mesir ada orang tanam tanaman daripada airnya Sungai Nil itu. Sementara di daerahnya sendiri tidak seperti itu. Jadi berkembang luas pikirannya Imam Syafi'i, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pas kalian jadi takake lady ajakna sampajan 5 waktu bawang ya. Salah sidina regruta yang pernah membawakan mungkin materi maka ada itu sampaja perlu itu kewajiban kami itu gugur. Iku sampaja sunnah tawatana. Siapa di antara guru yang saya pernah ikut itu kada itu sampaja perlu itu penggugur daripada kewajiban ta. Jadi ia sampaja sunnah takake lay malai bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi aja to si gaga si simpulkan apa madari itu engka kita salah-salang. Ager salah-salang madari itu sia napa tuju sunnah nasalai wajib. Mau maga tujun na tawata sunnah na sampaja sunnah itu gaga ilulung oke akhirat kalau tidak ada salat 5 waktu karena as-salatu miftahul jannah jadi mau maga gana sampaja sunnah ta nariku di laksanakan sampaja perlu salah mati. Saya kira seperti itu ya ibu-ibu sekalian. Waktu na masih sekolah di pesantren ini lo angka cerita-cerita anak pesantrennya. Aga iro maka ada setiap hari Kamis, setiap hari Senin, nailorang guru tama puasa sunat. Jadi pada moto ni setengah na talu moto manan manasu mandi dan seterusnya. Kira-kira si tengah jam melona basu butawe. Napa ni matindro? Iya mana tali ingat TV itu mani. Tina na sampajang subuh. Mas sampajang agama ni? Allahu Akbar. Ya naro yasang ipatuji sunnah nai salai peralue. Padahal yang sebaiknya adalah tapatuji iye kuncin jolo napa yala ero sunat-sunat ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i dena untuk masam pajat tengah beni nasabah angkana persoalan kana guruang berputar di dalam benak pemikirannya jemaah sekalian. Dari anak dari pesantren ini ada pak kuliah maku ke dari itu si dena tinruan ini nataro mak guru mak baca. Saya sendiri waktu di Mesir itu guru Profesor Dr. Rahim sering-sering menemukan saya maka ada kemana aja iye guru nasi di dia mana kau runti kubulana kemerana nariku dia nak buka bu guru Profesor Dr. Rahim seperti itu pas sekalian. Jadi diupayakan untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Ditoje itu nama kedewan di papa maka demi aku rangi wa minal laili. Wa minal laili. Dua pengertian wa minal laili sebahagian malam di antara 7 malam yang ada. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu dan seterusnya. Pengertian yang kedua ialah satu malam Kamis bukan satu malam dari jam berapa jam 6 sampai ke jam 6 tapi hanya sebagian dari malam itu. Ya jadi di tona wani maka de mancigi perlu matu. Perlu matu. Tapi saya dengar ada juga ibu-ibu maka maka leletona aja bisa. Desa dina langka-langka nari kudu dena woto masam pajang luar biasa itu luar biasa subhanallah. Ya na tuwa dina sabari na tanrangi ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ri akhir mati. Tanrangi. Ada riwayatnya panjang itu pas kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka istaqtu ila ahbabi dan imana kita pujiye maka sahabat ini kita puji tanya gay di
maka datanya iko sahabatku iko angka tahu malah ada upuji malah ada udani ni gero qaumun ya'tuna ba'di yu'minu nabi walam yarawni kamatu wa taqappui mundidin ang kanita ka langsung tapi mutame dalam Islam secara keimanan langsung maka dia sahabat epik ni tetandrangi surun Allah Ta'ala ku akhirat nadi nang ketite secara langsung dua tanda-tandana ya tanda-tandana nomor si digurran tanda-tandana nomor 2 muhajjadin ya akhirnya segurang macahaya bagian tapana bagian kepalana macahaya kakina bapak-bapak sekalian nataro siraman daripada air wudu itu ina wadinina maka dia bita utandrangi matu umakku kusrumundri nasabat tungkak mangolok payaet umakku ya macaya tapana macaya aja nih sini bapak-bapak sekalian jadi diupayakan sekali-sekali kita bangunlah melaksanakan salat tahajud Pak sekalian sambil tidak melupakan pelaksanaan salat wajib atau salat fardu Pak sekalian. Jadi siaga nih nomor di megaigan Andre. Ternyata beranggapai maka da halala Andre ya. Nah, kemudian nomor 2 di noto mas sempajang tahajud dengan alasan-alasan kenapa tidak dilaksanakan itu. Yang ketiga ialah dia bangun salat subuh Dewi tenang karena lo buka IWC Denalang kebetulan saya menyimpulkan bahwa ini orang pergi salat tidak berwudu. Nala harus arang monrangi. Melo mak guru. Kalau kita cermati ini Pak Ibu sekalian sangat luar biasa ya. Anak-anak mopi masih relatif usia ya sepuluhan tahun itu umurnya. Cermati ini roh. Tahu aja iya. Mereka mak guru ku tahu ku dewa guru secara langsung ku tahu na kehidupan apa aga pas kalian isang itu pak guru pada mati nabi ta dakwah itu bukan hanya lisan banyak sekali apa guru nabi ta naite sahabat naita mi sahabat maka da makui nabi ta na pagautoi ya ini pas kalian jadi yang ketiga na cermati ya naritu lawi mas sampaya subuh nade nalo majenne maka di Imam Ahmad bin Hambal aga na sabari iero guru nade talo majenne kalau mas sempajang subuh. Kira-kira agak jawaban menurut ini. Bah, luar biasa. Yang membatalkan wudhu adalah diantaranya hilang ingatan. Ya, hilang ingatan. Jadi dia na wudhu, dia na batal wudhu na. Sebab dia nangka, nah natindro. Jadi kode nangka na tumatindro na sabari na de na batal wudu ta maka memang bisa langsung melaksanakan salat subuh ya yang bisa. Nah tentu bercabang kalau kita berbicara tidak ada dari wudu isya dibawa ke wudu subuh bukan satu bukan dua ulama wali-wali Allah yang melaksanakan seperti itu sekalian. Banyak sekali ya di antara wali-wali Allah bandritata ia mato jenis isana na pelatu na pake loko sempajak subuh ya mudah-mudahan kita bisa perhatikan seperti itu sekalian dan yang paling penting ialah bahwa wudu itu diupayakan selalu kita dalam keadaan berwudu urut sayusuk dari narampi itu maka ada sempajang tepat tu jene terluka. Saya sebenarnya sangat bersyukur sekali Bapak-Bapak sekalian, Alina Guru Tausa Yusuf, ya, bukan lagi provinsi, bukan lagi nasional, insya Allah menginternasional Alina Guru saya sangat-sangat luar biasa sekali, syukur-syukur kita Bapak-Bapak sekalian, ya. Di ngerang-ngerangi beberapa puluh tahunnya lalu di Nurul Ashar, sangat subhanallah sekali Bapak sekalian, ternyata ada generasi yang bisa muncul. Mudah-mudahan ke depan insya Allah bukan hanya Yusuf dari Andrali yang muncul di tengah-tengah umat ini yang akan membawa ya pencerahan di tengah-tengah umat Islam secara khusus di Republik Indonesia tercinta ini. Ibu dan sekalian yang saya hormati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi siaga batasna. Terakhir tepali hari tepat tadi. Ya, tepali hari tepat Bapak-bapak sekalian. Iman adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namo angka aga
kalau kita tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah hampir-hampir tidak ada nilainya. Iman lebih berharga daripada apa? Ulawan na itapu. Ulawan na itapu. Harta. Di pa ang kita ukot ito makadai kumalasay bay mo. Ya. Aja malingi sa ridong, aja malingi aga tapi bawi lo puto ka emas jadi narumelo ipo. Soalnya jadi iman tepat jauh lebih berharga daripada emas, daripada mobil, daripada harta, daripada pangkat, daripada keluarga. Apa yang ingin saya katakan? La ilaha illallah. Usahakan sampai kepada yang terakhir pas kalian. Tiga aga tau melo mati ni ngeramu pi gonci terkini. Mo gonci na portunar ya. Tiga aga tau melo mati pas kalian kedekin di lumun lawak putaro. Ya. Tapi apa yang selalu bersamanya di bagian akhir, tepatna Bapak-bapak dan sekalian. Apa yang ada di dalam benaknya, malaikat mau sekarang ini turun mendampingi saya. Kau jangan ragu, kau jangan takut, kau jangan khawatir. Yang kau akan hadapi adalah lebih baik, jauh lebih baik daripada yang kau akan tinggalkan. Kita yakin dan percaya, insya Allah saya akan pindah ke alam lain, tetap dalam keadaan iman. Lebih baik yang akan saya hadapi daripada yang saya tinggalkan. Dia nak agak tahu mengerang ya terus ia gerol anakku. Paling maka dalam nikah gini aku yang na ngaji-ngaji yang ya menerus lebih mengerang sekalian. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, piara-piara itapata bapak-bapak sekalian itu adalah milik kita. Sangat subhanallah pengajian seperti ini mengasah daripada iman kita tepat taluri sirjani pun Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ye udah pi sampai kalau pada di Manang napasuk umur guru ta Yusuf mereka ya macina tu kasa di Mangkalinga si Pak aku media itu ya kasa di Mangkalinga secara langsung ya secara langsung. Ya baiklah Pak sekalian, jadi sekali lagi saya kembali ya makan tak diatur dengan baik, kemudian salat tahajud tak diupayakan, kemudian wudhu tak itu diupayakan untuk selalu di dalam keadaan wudhu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita selalu tertuntun kepada jalan yang baik, insyaallah salama lino letup ya dirahmati insyaallah. Terima kasih Ketua Muslimat NU yang mengamanahkan kepada kami, Turta Yusuf yang mengamanahkan kepada kami untuk mengisi tausiah kita pada sore hari ini. Pak Haji Asri manusia biasa tentu tidak luput daripada banyak sekali kekurangan Bapak sekalian, mohon dapat dimaafkan. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.